Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 dan subtema 2. Kali ini dengan Ustazah Rizky kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan PPKN ya. Nah, anak-anak, untuk materi bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai kalimat saran. Nah, kalimat saran ini juga sudah kita pelajari di tema 3 yang lalu ya, anak-anak ya. Kemudian yang kedua, Ustazah nanti akan menjelaskan bagaimana pola hidup sehat. Dan untuk materi PPKN, itu adalah kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah dulu ya anak-anak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk kalimat saran, apa sih saran itu anak-anak? Saran itu adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Nah, untuk kata-kata yang digunakan saat memberi saran itu biasanya memakai kata sebaiknya. Yang kedua, seharusnya. Yang ketiga, saya sarankan. Dan yang keempat, hendaknya, dan lain-lain. Nah, Ustazah akan bacakan sebuah cerita di buku paket kalian halaman 4. Coba dibuka bukunya. Judulnya Rasa Sayang di Tengah Keluarga. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia membutuhkan orang lain, maka antar sesama manusia wajib saling mengasihi dan menyayangi. Salah satunya adalah menyayangi keluarga. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Contohnya, kita harus menyayangi orang tua, kita menyayangi kakak atau adik, dan menyayangi saudara-saudara kita. Dengan saling menyayangi, maka keharmonisan keluarga akan terwujud. Keharmonisan sebuah keluarga akan terjaga jika setiap anggota keluarga sadar akan kewajiban dan haknya. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Namun, kadang masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibanmu. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, sekarang kita coba cari kalimat saran yang ada di bacaan itu ya anak-anak ya. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan, ada kata-kata Ustazah yang diberi warna merah. Nah, itu adalah kalimat saran ya anak-anak. Yang pertama, karena manusia membutuhkan orang lain, maka antar sesama manusia wajib saling mengasihi dan menyayangi. Itu kalimat saran ya anak-anak ya. Kemudian, kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ada kata hendaknya ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, itu salah satu kalimat saran yang ada di dalam bacaan. Nah, nanti kalau ada sebuah bacaan dan kalian disuruh mencari kalimat saran, kalian harus bisa ya. Nah, untuk materi yang kedua di bahasa Indonesia itu adalah hidup sehat. Apa sih hidup sehat? Hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek tentang kesehatan.
Manfaat dari hidup sehat anak-anak yaitu menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit dan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Cara agar dapat hidup sehat adalah yang pertama, mengonsumsi makanan-makanan dan minuman yang sehat, seperti 4 sehat 5 sempurna ya. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, mencuci tangan sebelum makan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan tubuh. Kemudian anak-anak, ciri-ciri orang yang hidup sehat adalah yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, tidak mudah sakit, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk materi PPKN, kewajiban dan hak. Nah, materi ini sudah berulang kali ya anak-anak ya. Berarti anak-anak harus bisa menjawabnya. Nah, apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Dan kemudian hak itu adalah sesuatu yang dimiliki atau diterima. Nah, anak-anak, kewajiban dan hak itu harus dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hak saja yang dilakukan, kita menuntut hak, terus itu tidak boleh anak-anak. Jadi harus dilakukan secara seimbang. Nah, ini contohnya anak-anak, kewajiban dan hak tentang makanan. Nah, ini ada kewajiban dan ada hak. Saya bacakan ya untuk kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban tentang makanan. Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Nggak boleh pilih-pilih ya, harus disyukuri apa yang ada. Yang kedua, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Yang ketiga, membaca doa dan ucapan syukur sebelum dan sesudah makan. Dan yang keempat, makan makanan yang telah disediakan dan tidak mencela makanan. Dan yang kelima, tidak berebut makanan dengan orang lain. Dan untuk hak tentang makanan, yang pertama, mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Mendapatkan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam setiap harinya. Yang ketiga, mendapatkan air minum yang sehat. Keempat, memilih makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang kelima, mengambil makanan secukupnya. Nah, sekarang anak-anak kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Tempat tinggal rumah kita ya. Nah, ini kewajiban tentang rumah. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, membantu merapikan dan menata rumah tempat tinggal. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Dan yang keempat, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Dan yang kelima, bicara lembut dan sopan. Dan untuk hak tentang rumah, yang pertama, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Yang kedua, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Yang ketiga, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Dan yang keempat, mendapatkan tempat tinggal. Kemudian yang kelima, mendapatkan kedamaian dan kenyamanan tinggal di rumah. Nah, itu kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal ya. Kemudian kewajiban dan hak siswa di sekolah. Nah, apa aja kewajiban kita di sekolah anak-anak? Terutama siswa ya, kalian semua ya. Yang pertama, mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Nah, ini diingat-ingat anak-anak. Yang kedua, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel dibunyikan. Yang keempat, memberikan keterangan izin atau berhalangan atau sakit pada saat tidak masuk sekolah. Yang kelima, mengikuti upacara bendera. Keenam, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru. Nah, untuk hak siswa di sekolah, yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Kemudian menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapatnya. Kemudian mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimilikinya. Yang kelima, memperoleh bimbingan yang optimal dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Kemudian yang keenam, mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Dan yang ketujuh, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. Nah, itu kewajiban dan hak siswa di sekolah. Nah, itu tadi macam-macam kewajiban dan hak ya anak-anak ya. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah untuk muatan bahasa Indonesia dan PPKN, kalian kerjakan yang pertama, soal latihan akhir subtema 1 halaman 47-50, dan yang kedua, soal latihan akhir subtema 2 halaman 94-97. Nah, anak-anak, demikian dari Ustazah pembelajaran hari ini ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.